Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana li syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli salatan kamillatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Para pemirsa Tasbih Ramadan yang saya hormati dan saya muliakan, saya juga meyakini pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa menyanjungkan rasa syukur karena Allah menganugerahkan banyak sekali kemuliaan untuk kita semua sebagai hambanya, dan kita juga wajib bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan ridhonya untuk baginda Rasul, serta kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Mari kita bersama sejenak mengheningkan hati dan pikiran untuk diisi dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimah-kalimah ini adalah kalimatut thayyibah. Banyak kalimah-kalimah thayyibah, tetapi kalimah ini sangat spesial bagi kita para shaimin shaimat menyelenggarakan ibadah Ramadan, disempurnakan, diniati dengan senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah dengan mengucap takbir, tahmid, tahlil, tasbih, dan kalimah-kalimah yang lain yang semua memiliki pengaruh yang sangat positif di dalam jiwa dan mental psikologi kita bersama. Tentu kita menyadari bersama bahwa hati dan pikiran serta jiwa kita ini tidak boleh tidak, harus ada energi positif. Dan energi itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita hanya sebagai seorang hamba yang hidup di belantara jagat mayapada bisa berkoneksi hati dan pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki kemampuan untuk berzikir kepada Allah dengan khusyuk, dengan khudu, dengan khudur, sebagaimana inspirasi pelaksanaan sholat yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan konsepsi shollu kama ra'aitumuni usolli. Bukan hanya perintah sholatnya saja yang diperintahkan, diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi lebih dari itu tentu adalah pada aspek bagaimana kita sholat itu mampu khusyuk, khudu' dan khudur. Demikian pula dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua sudah mempunyai adah diniyah yang sangat luar biasa, yakni senang bermujalasah dengan para ulama, mujalasah dengan para fuqaha, mujalasah dengan para pencari ilmu yang tentu di sana adalah para mujahid. Dan bermujalasah di saat kita bersama berkontemplasi, menyanjungkan pinta dan harapan serta doa dan permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian dimaknai sebagai sikap zikrullah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir secara pribadi sangatlah baik. Berzikir secara berjamaah tentu akan lebih baik, karena tamsilnya atau ibrahnya adalah sebagaimana kita melaksanakan sholat berjamaah. Sholat sendiri baik, sholat berjamaah lebih baik, karena dengan melaksanakan sholat berjamaah akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita saat pelaksanaan sholat itu berlangsung. Berzikir pun demikian. Saat kita berzikir, tidak selamanya waktu zikir itu mengingat Allah.
sinergi antara hati dan pikiran dengan ucapan yang kita lafadzkan dalam zikir itu belum tentu sama. Maka ketika berjamaah, saat kita terlena dan terlupa, yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara kita, jamaah yang lain khusyuk berzikir kepada Allah. Disinilah maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan rahmatnya berupa fadilah dari berzikir berjamaah, fadilah dari sholat berjamaah, dan fadilah dari kehidupan yang selalu bersama dan berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang berzikir berada dalam satu majelis dengan hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan, ana jalisu ma'a man dzakaroni. Aku, kata Allah, bersama orang-orang yang duduk berzikir kepadaku. Kalau kita tafsirkan hadis qudsi ini, seakan-akan Allah telah menyatakan bahwa Allah juga duduk bersama orang-orang yang sedang duduk berzikir kepada Allah. Begitu mulianya orang yang berada dalam satu majelis dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling fundamental adalah mari kita jadikan sebuah kebiasaan mengingat kepada Allah. Hati kita tersimpan memori tentang Allah, jiwa kita tertuntun hal-hal yang menjadi perintah-perintah Allah, dan tentu semua ini akan menjadikan kita semua menjadi insan yang lebih baik, berharga dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebanyak-banyaknya kita berzikir akan berpengaruh positif terhadap sikap dan perbuatan kita bersama. Lisan yang biasa dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mereka akan sangat berhati-hati mengeluarkan pernyataan. Apakah ini berbau fitnah? Apakah ini mempunyai tendensi menghancurkan orang lain? Apakah ini mempunyai karakter yang dapat merusak dan membinasakan orang lain? Tentu lisan kita sudah terkoneksi dengan pikiran untuk dapat berprinsip pada kehati-hatian. Dari sinilah maka kemudian pentingnya berzikir itu sampai ditamsilkan sebagaimana ikan dengan air. Kita, Abdullah dan umatnya baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berzikir, itu ibarat ikan tanpa ada air. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau ada ikan tanpa ada airnya. Maka tentu ikan itu akan mati, karena kita tahu bahwa ikan itu bernafas dengan insan dan hanya bisa digerakkan pada saat ada air. Begitu pula filosofi dari zikrullah. Maka berzikir kepada Allah itu akan membentuk kepribadian menjadi lebih baik, akan berhati-hati kalau berucap, dan akan berhati-hati ketika melakukan perbuatan apapun yang dapat merusak diri dan juga orang lain. Konsepsi la dororo wala diroro tentu akan mewarnai jiwa dan pikiran seseorang yang lebih banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua tidak kalah pentingnya adalah Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingatlah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenteramkan hati kalian semua. Maka semakin banyak berzikir, kita akan semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, segala permohonan kita akan diijabah. Dan puasa kita juga merupakan bagian dari zikir seluruh organ tubuh kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpuasa dengan baik dilengkapi dengan zikir, dan syukur berzikir dengan membentuk satu majelis walaupun hanya dalam keluarga kecil, keluarga sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua lebih baik, dan tidak ada nasihat yang dapat mempengaruhi jiwa kita dari orang lain kecuali nasihat itu terinspirasi dari fadilah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.